Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembacaan kitab Ithafu Ahlil Iman bidurusi syahri Ramadan karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan kesempatan ini kita akan membaca dars Al-Hadi wal Ishrun, pelajaran yang ke-21 fi zakati wa ahkamiha, tentang masalah zakat dan hukum-hukumnya. Yang ini beliau membuat pembahasan ini sebagaimana diterangkan dalam catatan kaki, wa dzalika bimunasabati, karena bertepatan dengan anna katsiran minan nas, banyak manusia, i'tadu ikhraj zakati amwalihim, yang banyak dari manusia yang terbiasa mengeluarkan zakat harta mereka fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, li fadilati zaman, karena kemuliaan ataupun keutamaan waktunya, yaitu zaman di bulan Ramadan adalah waktu yang sangat mulia, sehingga banyak orang yang karena melihat kemuliaan bulan Ramadan ini, mereka mengeluarkan zakatnya itu di bulan Ramadan. Nas'alullah lana wa lahumul qabul, maka kita memohon kepada Allah agar menerima dari kita dan dari mereka amalan-amalan kita. Kata beliau, wa hadza idza kana tamamu haulil mali yuwafiqu syahr Ramadan. Dan ini yaitu dibolehkannya orang itu mengeluarkan zakat harta mereka di bulan Ramadan apabila tamamul haul, sempurnanya satu haul untuk zakat untuk harta mereka itu yuwafiqu, bertepatan dengan syahr Ramadan. Maka boleh dikeluarkan zakat dari harta tersebut di bulan Ramadan. Amma idza kana yatimul haulu alaihi qabla syahri Ramadan, adapun apabila haulnya itu sempurna padanya sebelum bulan Ramadan, jadi misalkan satu haulnya harta itu di bulan Rajab, misalkan 2 bulan sebelum Ramadan, ya, fa innahu yajibu ikhraju zakatihi 'inda tamamil haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya itu ketika sempurna satu haul itu, wala yajuzu ta'khiruha ila Ramadan, dan tidak boleh menundanya sampai bulan Ramadan, ya. Jadi ketika satu haul zakat tersebut, kewajiban zakat itu menjadi wajib pada waktu beberapa bulan sebelum Ramadan, maka hendaknya dibayarkan atau ditunaikan zakat itu waktu itu, jangan diundur-undur. Adapun yang bertepatan satu haulnya itu di bulan Ramadan, maka boleh dikeluarkan pada bulan Ramadan tersebut, atau sebagaimana sebagian ulama apabila tamamul haulnya itu setelah bulan Ramadan, maka boleh diajukan pembayaran zakatnya sebelum sempurna satu haul, itu dibolehkan. Wallahu taala alam. Beliau mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, ja'ala fi amwalil aghniyai haqqan lil fuqara wal masakin wal masarif allati biha salahud dunya wad din. Dia telah menjadikan pada harta-harta orang-orang yang kaya, di sana terdapat hak bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, dan masarif, yaitu pihak-pihak yang diarahkan zakat itu, allati biha salahud dunya wad din, yang di sana terdapat kebaikan dunia dan agama, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan semoga salawat Allah Ta'ala, Allah memberikan salawat kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Wasallam tasliman katsir. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan salam, mengucapkan salam atau memberikan keselamatan kepada mereka semua dengan keselamatan yang banyak. Amma ba'du, i'lamu anna az-zakata hiya ruknu tsalitsu min arkanil Islam. Ketahuilah bahwasanya zakat itu adalah rukun yang ketiga dari rukun Islam. Wa hiyal muwaliyatu lis-salati baina tilkal arkan. Dan zakat ini adalah zakat yang datang setelah rukun yang datang setelah rukun salat, rukun yang datang setelah salat di dalam rukun Islam. Di antara rukun-rukun Islam tersebut, yang pertama syahadatan, kedua salat, dan yang ketiga datang setelah salat adalah zakat. Wa qarinatuha fi dzikri fi katsirin min ayatil Qur'an. Dan zakat ini juga qarinatus shalah, yaitu
yang seringkali digandengkan dengan salat, fi dzikri dalam penyebutan pada banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Haitsu qaranaha Allah subhanahu bis salati fi nayfin wa 30 ayat, di mana Allah Ta'ala telah menggandengkan zakat ini dengan salat pada beberapa ayat yang mencapai jumlahnya 30-an sekian ayat, ya 30 lebih ayat yang Allah Ta'ala menggandengkan antara salat dengan zakat. Mimma yadullu ala ahamiyatiha, yang itu semua menunjukkan akan kepentingan atau pentingnya urgensinya zakat ini, ya. Wa 'azimi makanatiha, dan juga menunjukkan akan keagungan kedudukan ibadah zakat ini. Wa fiha masalihu 'azimatun, dan di sana terdapat kemaslahatan yang sangat besar. A'zamuha syukrullahi ta'ala wa imtithalu amrihi, dan di antara kemaslahatan yang terbesar itu adalah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bil infaqi mimma razaqa, dengan menginfakkan dari sebagian apa yang Dia rezekikan kepada kita. Wal husulu ala wa'dihil karim lil munfiqina bil ajri, dan juga di antara masalah yang lain adalah meraih, yaitu janji Allah Ta'ala yang maha dermawan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berinfak, bahwasanya Allah Ta'ala akan menjanjikan adanya pahala bagi mereka. Kita akan mendapatkan pahala dengan kita mengeluarkan zakat tersebut. Wa minha muwasatul aghniyai li ikhwanihim al-fuqara'i, di antara kemaslahatan yang lain adalah di sana terdapat sikap dari orang-orang yang kaya itu yang membantu saudara-saudara mereka di antara orang-orang yang miskin, fi saddi hajatihim wa daf'il faqati anhum, dalam memenuhi kebutuhan mereka dan menghilangkan faqah, kemiskinan yang ada pada mereka, ya. Ini di antara maslahat yang sangat besar dari ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan berupa zakat harta ini. Wa minha tathhirul muzakki minal bukhli wasyuhi wal akhlaqi dzamimati, dan di antara maslahat yang lain adalah zakat itu bisa membersihkan orang yang mengeluarkan zakat tersebut dari sifat bakhilnya, sifat pelitnya, ya, dan akhlak yang tercela. Waja'aluhu fi sufufil muhsinin, waja'aluhu fi sufufil muslimin. Jadi harusnya waja'alu, karena minha, ya, di antara masalah tersebut adalah menjadikan al-muzaki fi sufufil muhsinin, berada di dalam barisan orang-orang yang muhsin, alladzina yuhibbuhumullahu wa yuhibbuhum annas, orang-orang muhsin, orang yang berbuat ihsan, yang mana mereka itu dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Qala ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah di antara harta mereka sebuah sedekah, ya, sedekah ataupun zakat yang bisa membersihkan diri mereka dan mensucikan mereka dengan sedekah ataupun zakat tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwasanya dengan mengeluarkan zakat maka orang yang memiliki harta akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian beliau mengatakan wa minha anha tusabbibu nama al-mal wa hulul al-barakati fihi, di antara maslahat dari penunaian zakatnya harta ini adalah apa? Dia, zakat itu adalah menyebabkan berkembangnya harta dan bisa mendatangkan barakah di dalam harta tersebut, ya. Qala ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Allah Ta'ala berfirman, apa saja yang kamu nafkahkan, sesuatu apapun itu yang kamu nafkahkan, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah Ta'ala akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah Ta'ala sebaik-baik zat yang memberikan rezeki, ya. Sehingga harta yang dikeluarkan sebagai zakat ataupun sedekah itu tidak akan sia-sia, bahkan Allah Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih besar lagi. Wa fil hadits sahihi, dalam hadis yang sahih, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini yang disebut dengan hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, bukan yabnu tapi ya ibna Adama, unfiq alaika, wahai ibnu Adam, keluarkanlah nafkah ataupun berinfaklah kamu, niscaya kamu akan diberi
nafkah. Ini maksudnya ketika kita berinfak dengan sesuatu harta kita yang Allah berikan kepada kita, maka Allah Ta'ala akan menggantinya dengan Allah memberikan harta yang lain kepada kita. Nah, wa man'u zakati yusabbibu adraran 'azimah. Kalau tadi adalah maslahat dari penunaian zakat, maka di sini beliau menyebutkan tentang bahaya dari tidak menunaikan zakat. Beliau mengatakan wa man'u zakah, dan tidak memberikan zakat, tidak membayarkan zakat, ya. Yusabbibu adraran 'azimah, dia menyebabkan madarat yang sangat besar. Minha al-hirmanu min hadhil masalihil mutarattibati ala ikhrajiha. Di antaranya adalah terhalangnya dari kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi akibat dari mengeluarkan harta zakat tersebut. Jadi ketika tadi telah disebutkan maslahat dari mengeluarkan zakat yang sangat banyak, maslahatnya itu, maka ketika seseorang tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia terhalang dari kemaslahatan itu. Wa minha ta'ridul mali lit-talafi wal halak. Di antara madarat, ya, madarat bahayanya tidak menunaikan zakat, bahwasanya orang yang tidak menunaikan zakat itu berarti telah menghadapkan hartanya dia itu, ya, menghadapkan hartanya dia itu untuk suatu kebinasaan, kerusakan. Hartanya itu akan binasa, akan sia-sia ketika dia tidak dizakati, ya. Fafil hadits alladhi rawahu al-Bazzar an Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan di sana ma khalatatiz zakatu malan qattu illa afsadathu. Tidaklah zakat itu mencampuri suatu harta sama sekali, melainkan dia akan merusaknya. Maksudnya ketika harta itu masih bercampur dengan harta zakat yang harusnya dikeluarkan, ya, dia tidak dikeluarkan, maka hal itu akan merusak harta tersebut, akan merusakkan harta tersebut, akan membinasakan harta, menghancurkan harta tersebut. Ini. Kemudian beliau mengatakan, wa antum tarawna wa tasma'una al-yawma ma yusibul amwala min al-kawarithi allati tutlifuha min hariqin wa gharaqin wa nahabin wa salbin wa khasaratin wa iflasin wa ma yusibu thimara min al-afati allati taqdi 'alayha wa tanqusuha naqsan zahiran wa hadha min 'uqubati man'iz zakat. Kata beliau, wa antum tarawun, dan engkau memperhatikan, wa tasma'un, dan melihat, engkau melihat dan mendengar, ya. Antum tarawna wa tasma'un, engkau melihat dan mendengar al-yawm, pada saat ini, pada hari ini, ma yusibul amwala minal kawaris, berbagai musibah yang menimpa harta-harta manusia, alati tutlifuha, yang bisa merusakkan dan menghancurkan harta tersebut, min hariqin, seperti karena kebakaran, au gharaqin wa gharaqin, atau karena banjir, ya, yang menenggelamkan harta tersebut, wa nahabin, atau dirampas, dirampok, ya, dicuri, atau kerugian yang lain, atau kebangkrutan harta, atau juga yang menimpa buah-buahan berupa kerusakan ataupun penyakit yang menimpa buah-buahan sehingga tidak panen, alati taqdi 'alaiha, yang bisa mematikan buah-buahan tersebut, menghancurkan buah-buahan tersebut, atau mungkin mengurangi ini hasil panenan dari buah-buahan tersebut dengan pengurangan yang sangat signifikan. Hadza min uqubati man'iz zakat. Kata beliau, ini merupakan bagian dari hukuman tidak menunaikan zakat. Jadi kata beliau, dan ini apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan hadis, atau berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis, ya, bahwasanya musibah-musibah yang menimpa harta manusia itu banyak disebabkan oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak menunaikan zakat harta mereka. Wa minha, dan diantaranya adalah, diantara madarat tidak menunaikan zakat, man'ul qatri minas sama, tercegahnya hujan dari langit, yakni Allah Ta'ala mencegah turunnya hujan dari langit, alladzi bihi hayatun nasi wal bahaimi wa numuwil asjari wa thimar, yang sesungguhnya air hujan dari langit itu merupakan sebab kehidupan manusia, sebab kehidupan binatang-binatang, dan juga sebab berkembangnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ketika Allah Ta'ala menghalangi turunnya hujan, maka akan mendatangkan madarat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dan ternyata tercegahnya turunnya hujan itu disebabkan, yang paling besar adalah karena manusia tidak mau menunaikan zakatnya harta mereka. Sebagaimana disebutkan wa fil hadis, dalam hadis, wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Tidaklah satu kaum itu menolak menunaikan zakat harta mereka, melainkan mereka akan terhalang dari hujan yang datang dari langit.
ya. Allah Ta'ala akan mencegah turunnya hujan ketika manusia banyak yang tidak menunaikan harta zakat. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Abu Nuaim dan Al-Hilyah dan lain sebagainya. Kama tushahiduna inhibas al-amtari an kathirin min al-biladi wa ma nataja an dhalika min al-adrar al-'azimah wa hadhihi 'uqubatun 'ajilatun. Sebagaimana yang kamu saksikan, yakni terhalangnya atau tercegahnya turunnya hujan dari banyak negeri-negeri yang ada, dan akibat yang ditimbulkan atau hasil yang ditimbulkan dari hal itu berupa madarat yang sangat besar. Hadhihi uqubatun ajilatun, dan ini adalah ukubah yang terjadi di dunia, ukubah atau hukuman yang Allah segerakan terjadi di dunia ini. Wa ammal uqubatul ajilatu, adapun hukuman yang nanti diakhirkan, yaitu hukuman di akhirat, fahiya asyaddu min dzalika, maka hukumannya itu lebih keras daripada yang Allah berikan di dunia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah Ta'ala menyampaikan dalam ayatnya ini orang-orang yang menyimpan harta mereka berupa emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan tidak menafkahkannya, menginfakkannya, ya, tidak menunaikan zakat hartanya, tidak bersedekah dari sebagian dari yang Allah berikan ini, fi sabilillah, di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan, berita kepada mereka berita yang menyedihkan, yang menyakitkan bagi mereka, bi'adzabin alim, berupa siksaan yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yang mana pada hari itu dipanaskan emas dan perak yang mereka simpan, yang mereka sembunyikan, yang mereka simpan, yang tidak mereka tunaikan zakatnya, dipanaskan pada hari kiamat nanti fi nari jahannam, di neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum, yang kemudian dengan emas dan perak yang telah dipanaskan tadi digosoklah, ya, disetrikalah jibahuhum, dahi-dahi mereka, wa junubuhum, dan lambung-lambung atau sisi-sisi mereka, wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Masyaallah. Jadi harta yang mereka simpan yang tidak mereka tunaikan zakatnya itu akan dijadikan sebagai alat untuk menyiksa mereka pada hari kiamat nanti. Hadza ma kanaztum li anfusikum, maka dikatakan pada hari kiamat nanti, inilah yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian dulu simpan ini. Ya, rasakan azab dari Allah Ta'ala ini akibat kalian tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan zakat dari harta tersebut. Kata beliau, wa kullu malin la tu'adda zakatuhu fa huwa kanzun yu'adzabu bihi sahibuhu yaumal qiyamati, maka setiap harta, semua harta yang tidak ditunaikan zakatnya, maka itu adalah kanzun, simpanan yang akan menjadi sebab penyimpannya, pemiliknya itu akan diazab dengan hal itu pada hari kiamat. Wa yuwaddihu dzalika al-haditsus sahih 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu dijelaskan juga oleh hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati suffihat lahu safaihu min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pun dari pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, yaitu zakatnya, melainkan apabila hari kiamat nanti akan dilempar dilebarkan atau dibentangkan baginya lembaran-lembaran, yaitu dari harta yang dia miliki, minar, ya, berupa neraka, fa uhmi 'alaiha, ya, kemudian dipanaskan lembaran-lembaran tersebut, finari jahannam, pada neraka jahannam, fayukwa biha jambuhu, maka disetrikalah dengan lembaran-lembaran yang telah dipanaskan tadi sisinya atau lambungnya, wajabinuhu, dan yang dahinya, wa dhahruhu, dan punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Setiap kali alat yang untuk yang menyetrika tadi telah dingin, setiap kali dingin lembaran-lembaran tadi, u'idat lahu, maka diulangi lagi, dipanaskan untuknya, fi yaumin,
yang itu terjadi pada suatu hari, kana miqdaruhu 50 alf sanah, yang ukuran hari tersebut itu bagaikan 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibadi, sampai akhirnya Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala yaitu memutuskan keputusannya di antara hamba-hamba, fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar, maka dia akan melihat jalannya nanti apakah menuju surga ataukah menuju neraka. Masya Allah, ini hadis yang sangat terang menunjukkan bagaimana seseorang yang tidak menunaikan zakat hartanya berupa emas atau perak ataupun yang lain, ya, dia akan disiksa dengan harta tersebut pada hari kiamat. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia-Nya, ya, janganlah mereka menyangka itu baik bagi mereka. Yaitu jangan mereka menyangka sifat bakhil mereka yang tidak mau menunaikan zakat itu akan menjadi baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dikalungkan pada mereka ma bakhilu bihi, harta yang mereka simpan, yang mereka tidak mau menunaikan zakatnya, yang mereka bakhil dari menginfakkan harta tersebut, yaumal qiyamah, akan dijadikan kalung pada mereka pada hari kiamat. Bagaimana penjelasan tentang hal ini? Yuwaddihu dzalika al-hadits sahih. Hal itu dijelaskan oleh hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau SAW bersabda, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu syuja'an aqra. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya satu harta namun dia tidak menunaikan zakatnya, maka akan dijadikan untuknya nanti pada hari kiamat seekor ular yang aqra, ya, ay su'banan 'aziman karihal manzar, yaitu satu ekor ular yang sangat besar, yang sangat mengerikan, tidak enak dilihat, ya. Karihal manzar, tidak enak dilihat. Lahu zabibatan, yang ular tersebut memiliki taring. Ini dalam satu keterangan hadis ini, zabibatan, ada yang menerangkan dia taring atau titik yang ada di antara yang ada pada dua ujung mulutnya, atau taringnya yang disebutkan sebagian syarah adalah taring. Satu ekor ular yang besar, aqra yang dia itu pada makna asalnya adalah botak, ular yang botak. Tapi diterangkan dalam syarahnya itu bahwasanya ular tersebut terkelupas bagian kepalanya karena saking banyaknya bisa yang ada pada dirinya. Dia memiliki bisa yang sangat banyak, sehingga mengelupas kulit kepalanya. Lahu zabibatan, dia memiliki taring pada mulutnya, dua taring pada mulutnya. Yutawwiquhu yaumal qiyamah, yang nanti Allah Ta'ala akan mengalungkan kalung tersebut pada orang tersebut pada hari kiamat. Thumma ya'khudhu bilahzamatayhi, yani shidqaihi, thumma yaqulu ana maluk. Kemudian dia nanti akan menggigit dengan kedua bagian mulutnya, yani maksudnya ujung mulutnya, dia akan memegang dan menggigit dengan mulutnya itu, dan dia mengatakan ana maluka, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Ana maluka ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Ini hadis disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi uqubatu mani'i zakati fil akhirah. Ini adalah hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat di akhirat, hukuman di akhirat. Qad nabbaha Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan tentang hal ini. Wa hiya annal mala ghairul muzakka yuj'alu safaihu tuhma fi nari jahannam yukwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa dhahruhu. Yaitu bahwasanya harta yang tidak dizakati maka akan dijadikan lembaran-lembaran yang kemudian dipanaskan di neraka jahanam untuk disetrikakan kepada dahinya dan juga sisinya, lambungnya dan juga punggungnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ila aidan thu'banan 'aziman yutawwaquhu bihi 'unuquhu wa yumsiku bi shidqaihi wa yaldaghuhu wa yufrighu fihi as-summa al-kathira alladhi yata'allamu minhu jismuhu.
dan juga dijadikan harta tersebut dijadikan sebagai su'banan 'aziman, ular yang sangat besar yang dikalungkan pada leher orang yang tidak mau menunaikan zakatnya tadi, yang dia akan menggigit dengan mulutnya dan yaldaghuhu, itu menyengatnya, dan juga dia akan memberikan atau mengalirkan ataupun memberikan kepadanya racun ataupun bisa yang sangat banyak, alladzi yata'allamu minhu jismuhu, yang dengan sebab itu badannya itu akan merasa sakit, ya. Ular ini ular yang sangat berbisa, yang di hari kiamat nanti dia akan dikalungkan di leher orang yang tidak mau menunaikan zakat. Yang ular ini sebagai perubahan dari harta yang dia dimiliki yang tidak dizakatinya tadi. Walaysa hadzal 'adzabu yahsulu fi sa'atin wa yanqati'. Dan azab ini pada hari kiamat nanti tidaklah terjadi pada satu saat saja dan kemudian berhenti. Bal yastamirru 50 alf sanah. Akan tetapi azab ini akan terus berlanjut selama 50.000 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab ini. Beliau mengatakan, "Wa mani'u zakati idza 'urifa 'anhu dzalika fa innahu la yajuzu tarkuhu." Dan orang yang tidak mau menunaikan zakat, jika diketahui tentangnya, maka la yajuzu tarkuhu, dia tidak boleh dibiarkan. Jadi ketika seseorang ada yang tidak mau menunaikan zakat dan dia diketahui, maka tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bal yajibul inkaru alaihi, tetapi wajib untuk diingkari, ya. Wa nushuhu, dan wajib untuk diberi nasihat. Fa in asarra ala man'iha, jika dia itu terus-menerus tidak mau menunaikan zakat, wajib ala waliyil amri ayanzura fi sya'nihi, maka penguasa waliul amr dia wajib untuk melihat, memperhatikan keadaannya. Fa in kana jahidan li wujubiha, apabila orang tersebut mengingkari kewajiban zakat, wajib ayustatab, maka wajib untuk diminta taubatnya, diperintahkan untuk bertaubat. Fa in taba, jika dia bertaubat maka diterima, ya, tidak diberi hukuman. Wa adda zakata lillah. Fa in taba wa adda zakata lillahi, apabila dia bertaubat dan menunaikan zakatnya karena Allah Ta'ala, maka diterima dan tidak diberi hukuman. Wa illa, apabila tidak demikian, dia tidak mau bertaubat, tidak mau menunaikan zakatnya, masih terus tidak mau menunaikan zakatnya, wajib qatluhu murtaddan 'anil Islam, 'an dinil Islam, maka wajib untuk dibunuh sebagai orang yang murtad dari agama Islam. Dikatakan sebagai orang yang murtad dari agama Islam karena tadi dikatakan orang tersebut jahidan liwujubiha, dia mengingkari kewajiban zakat tersebut. Dan sudah diketahui secara pasti bahwasanya orang yang mengingkari sebuah kewajiban dalam Islam, ya, mengingkari kewajiban ini, maka dia adalah orang yang kafir. Apalagi ini adalah salah satu di antara rukun Islam. Maka barang siapa yang mengingkari satu kewajiban dari rukun Islam ini dalam Islam, maka dia adalah orang yang kafir, ya. Maka ketika dia tidak mau bertaubat dan tidak mau menunaikan zakatnya, maka wajib dibunuh yang statusnya dia sebagai orang yang murtad dari agama Islam. Ini ketika dia mengingkari kewajiban zakat tersebut. Wa in kana muqirran biwujubiha, namun dia apabila mengakui kewajiban zakat tersebut, walakinahu mana'aha bukhlan, akan tetapi dia tidak mau menunaikan zakat karena sifat bakhilnya, pelitnya dia. Jadi bukan karena dia mengingkari kewajiban, tetapi karena bakhil terhadap harta, ya, wajib ta'ziruhu wa akhdhuha minhu qahran, maka wajib untuk dihukum orang tersebut, wa akhdhuha, dan wajib untuk diambil zakat dari dia secara paksa, qahran. Nah, jadi harus dihukum orang tersebut dan diambil harta zakat darinya secara paksa. Wa illam yumkin akhdhuha minhu illa biqitalin fa innahu yuqatal. Apabila tidak mungkin untuk diambil zakat darinya kecuali diperangi orang tersebut, maka silakan diperangi oleh waliul amr, oleh penguasa. Ya, kama qatala sahabatu biqiyadati Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana para sahabat dahulu pernah memerangi para mani'iz zakati, ya. Mereka para sahabat telah memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakatnya dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat dahulu pernah, ya, ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, telah meninggal dunia, banyak orang yang
ketika kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu banyak yang tidak mau menunaikan zakatnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya bersama dengan para sahabat memerangi orang-orang tersebut. Hatta khada'u lidaf'iha wal tazamu bihukmiha, sehingga mereka pun akhirnya tunduk untuk menunaikan zakat dan memegangi hukum berpegang teguh dengan hukum zakat tersebut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.